Mewujudkan ibu kota Nusantara yang merepresentasikan Indonesia sentris merupakan mimpi besar. Sejumlah tantangan ada di depan mata untuk mengakselerasi pembangunan ibu kota, mulai dari investasi hingga memastikan pembangunan IKN yang berkelanjutan. Salah satu konsep berkelanjutan yang dimaksud adalah menghadirkan pembangunan kota yang hijau, inklusif, cerdas, dan tangguh. Pilar utama pembangunan kota adalah ketersediaan pasokan energi. Dalam konteks pembangunan Nusantara, berarti pasokan energi yang hijau. PT PLN Persero mendapat mandat dari negara untuk melistriki IKN dengan konsep kota hujan atau forest city yang pintar, indah, dan ramah lingkungan. Apa saja program, tantangan hingga akselerasi yang dilakukan PLN untuk menjalankan tugas negara menghadirkan ekosistem energi hijau di ibu kota Nusantara? Sobat bisnis, inilah Fokus. Pekan lalu, Presiden Joko Widodo melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking pembangunan pusat ekosistem transisi energi dan layanan digital yang pertama dan terbesar di tanah air, atau PLN Hub di jantung ibu kota negara Nusantara pada Rabu 5 Juni. Jadi saya sangat menghargai sekali dibangunnya PLN Hub yang nanti akan mengumpulkan semua stakeholder, mitra yang berhubungan dengan PT PLN, dan kita harapkan terjadi perubahan mindset kita semuanya, karena di Ibu Kota Nusantara juga saya sudah sampaikan 100% harus memakai energi hijau. Menghadirkan listrik 100% berasal dari energi hijau tentu tidak mudah, apalagi kalau kita lihat belum ada satupun daerah yang sepenuhnya ditopang dari sumber energi baru terbarukan. Dalam peta jalan, sistem tenaga listrik yang dirancang dengan sumber energi hijau dikembangkan dalam 3 tahap. Jangka pendek 2022 hingga 2023, PV rooftop, EV support di tempat umum dan komersial, perumahan, industri, dan stasiun pengisian daya. Pada jangka menengah 2024 hingga 2025, wind farm kapasitas 70 MW pada 2024 dan solar farm kapasitas 50 MW pada 2025. Dalam jangka panjang 2026 hingga 2045 akan dibangun pembangkit listrik tenaga air dengan kapasitas 910 MW pada 2028. Perencanaan pengembangan energi hijau di IKN dimaksudkan agar IKN menjadi kota yang hijau, inklusif, cerdas, tangguh, dan kota hutan yang berkelanjutan. Hadirnya PLN Hub sebagai simbol ekosistem energi hijau di IKN diharapkan juga dapat mengakselerasi transisi energi sekaligus beragam investasi. Dan setiap ada investor, investasi yang ingin masuk ke Indonesia, baik data center, selalu yang ditanyakan, energi hijaunya ada atau tidak. Ada orang ingin masuk lagi, ingin membangun industri aluminium. Selalu yang ditanyakan adalah, Bapak bisa menyediakan energi hijau atau tidak? Terkait pengembangan energi baru terbarukan untuk IKN, PLN telah membangun pembangkit listrik tenaga surya berkapasitas 50 MW yang siap beroperasi secara penuh pada pelaksanaan upacara HUT Republik Indonesia mendatang. Terima kasih juga kami mendapat penugasan untuk membangun PLN Hub di jantungnya IKN. Ini perlu kami sampaikan, PLN Hub ini bukan hanya untuk PLN saja, tetapi ini adalah untuk ekosistem kelistrikan yang sangat besar sekali, yang berisi mitra dan juga jejaring bisnis
yang selama ini sudah berkolaborasi dengan PT PLN Persero. Seakan tidak hanya mengumbar janji, perusahaan listrik negara ini memastikan bahwa perayaan kemerdekaan Indonesia Agustus mendatang sudah bakal dipasok sepenuhnya dengan energi hijau. Dalam peletakan batu pertama PLN Hub, Darmawan juga mengaku pihaknya sedang mempersiapkan hydropower di sekitar IKN. Sehingga secara jangka panjang listrik tetap 100% dari EBT. Setidaknya, rencana pasokan listrik dari pembangkit listrik tenaga air diperkirakan mencapai 1053 MW. Keberadaan PLN Hub bakal menjadi kawasan terpadu yang terdiri atas perkantoran, komersial, dan green hydrogen park. Berlokasi di jantung kota IKN, kawasan tersebut dilengkapi dengan pusat studi dan penelitian, hunian karyawan, pusat olahraga, pusat kesehatan hingga creative center. PLN mengklaim lewat pembangunan kawasan kelistrikan terpadu juga akan mendorong investasi dan menghadirkan pengalaman digital bagi seluruh penghuni kota. Kami sudah berkomunikasi dengan mitra-mitra kami, dengan jejaring bisnis kami. Berbagai top companies internasional, kalau mereka ingin bekerja sama terus dengan PT PLN Persero, ya tolong bersedia berkantor di IKN. Untuk menerangi IKN, PLN juga telah berhasil merampukan 3 infrastruktur bertegangan tinggi untuk menopang sistem kelistrikan ibu kota negara Nusantara. Ketiga infrastruktur dengan realisasi tingkat komponen dalam negeri sebesar 67,29% tersebut meliputi 1 unit gas insulated switchgear dan 2 unit jaringan transmisi bertegangan 150 kV. Adapun kedua jaringan transmisi ini dibangun dengan panjang total 52,8 km sirkuit dan GIS IKN menjadi yang pertama di Kaltim dengan kapasitas sebesar 120 MW ampere. Selain itu, pada Maret 2024, PLN melalui subholding PLN Nusantara Power telah menyambung pembangkit listrik tenaga surya ibu kota negara Nusantara ke jaringan transmisi atau sinkronisasi tahap 1 sebesar 10 MW dari total 50 MW pada Kamis 29 Februari. PLTS ini menjadi pionir pembangkit EBT di kawasan IKN. Peletakan batu pertama dilakukan langsung oleh Presiden Joko Widodo pada November 2023. PLTS IKN 50 MW dibangun di lahan seluas 80 hektar dengan 21.600 panel surya dan mampu menyerap tenaga kerja lokal hingga 337 pekerja. Selain menyiapkan pasokan listrik dan infrastruktur pendukung, pengelolaan kelistrikan di IKN juga didukung dengan sistem digital berbasis AI melalui penyediaan listrik dan internet cepat melalui Icon Plus. Dari semua persiapan yang ada, kita berharap pengembangan IKN dapat berjalan sesuai rencana. Dengan begitu, mandat pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN dapat terlaksana. Apa itu? Ya, IKN menjadi kota penggerak perekonomian Indonesia dan menjadi simbol identitas nasional yang merepresentasikan keberagaman Indonesia. Kita kawal bersama.